Balik lagi teman-teman dengan menu sejuta umat yaitu mie burung dara. Ini boleh pakai mie kering merek apa aja. Assalamualaikum, semoga dalam keadaan sehat dan juga terima kasih telah menonton tayangan ini. Nah, kita langsung aja ya gimana caranya agar mie-nya tetap kenyal, ikuti terus tayangan ini. Pertama, siapkan dulu satu bungkus mie kering, boleh pakai merek apa aja. Kebetulan ini pakai yang mie burung dara di sini. Nanti panaskan air secukupnya, lalu kita akan rebus dulu mie-nya. Nah, di sini kalau mau hasilnya kenyal, nanti merebus mie-nya cukup sampai semuanya udah ini ya, udah mulai layu tapi nggak sampai lembek atau benyek. Nanti kalau udah layu langsung diangkat mie-nya biar nanti nggak hasilnya itu kenyal. Setelah diangkat seperti ini ditiriskan, langsung teman-teman rendam dalam air yang dingin. Ini boleh dengan cara pindahkan ke wadah lalu tuangkan air dingin, atau yang males dengan cara ini silakan siram dengan air mengalir, air keran itu juga bisa. Jadi nanti diaduk-aduk sampai mie-nya ini benar-benar dingin. Silakan dikoreksi. Kalau udah dingin mie-nya buang airnya lalu pindahkan lagi ke wadah seperti ini. Dan tambahkan 2 sendok makan minyak ayam atau minyak ayam bawang buat yang punya. Kalau nggak ganti dengan minyak goreng secukupnya aja. Dan di sini Uni tambahkan 1 sendok makan kurang lebih kecap asin. Lalu diaduk ini semua sampai tercampur rata. Ini wangi mie-nya wangi banget setelah dicampurkan dua bahan ini. Buat yang nggak punya kecap asin misalnya boleh pakai kecap manis aja sedikit. Nanti diaduk rata lalu disisihkan. Kemudian siapkan 2 siung bawang putih. Nah, di sini boleh diparut atau dicincang halus seperti ini. Lalu siapkan juga yaitu daun bawang atau bawang daun. Nah, ini secukupnya aja. Oh, nanti silakan dipotong-potong. Nah, di sini ini motongnya ada 2 bagian. Sebagian diiris tipis-tipis dan sebagian lagi nanti Uni potong lebih lebar. Nanti setelah itu agak memanjang memotongnya agar nanti di piring saji juga bagus dan terlihat. Kemudian setelah itu siapkan juga sayuran, ini menyesuaikan ya, boleh pakai wortel atau sayuran lain juga bisa di sini silakan potong kalau yang memakai wortel. Nah, di sini Uni memotongnya memanjang tipis-tipis, lalu siapkan juga sayuran hijau lainnya seperti kalau punya sawi silakan tambahkan sawi dan juga kubis atau kol di sini. Silakan dipotong-potong juga dan disisihkan. Kemudian kita akan haluskan bumbu halusnya. Di sini Uni pakai kemiri 2 butir yang telah dibakar sebelumnya. Lalu cabai ini menyesuaikan ya. Kalau cabainya kalau nggak suka cabai silakan diiris aja serong atau tipis-tipis cabainya. Dan di sini tambahkan 1 sendok makan udang rebon atau udang ebi, lalu 6 siung bawang putih dan bawang merahnya kurang lebih 4 sampai 5 siung aja. Ini pakai yang kecil-kecil aja bawang merahnya karena ini lebih dominan bawang putihnya. Atau yang nggak mau pakai bawang merah juga bisa di sini di skip aja. Atau sebaliknya mau banyak bawang merah juga bisa, nanti dihaluskan semua. Nah, buat teman-teman nggak punya udang rebon atau ebi boleh ganti dengan ikan teri. Untuk takaran bawang putihnya kalau bisa ya agak banyak biar nanti rasa mie-nya jauh lebih enak. Lalu selanjutnya kita akan orak-arik dulu telur. Ini Uni pakai 2 butir telur untuk 1 bungkus mie. Nanti setelah agak kering telurnya silakan disisihkan atau bisa dipinggirkan di wajan. Dan kemudian boleh tambahkan sedikit lagi minyak goreng dan tumis dulu yaitu bawang putih yang telah kita cincang tadi sekaligus dengan daun bawang yang kita iris tipis-tipis. Ini wajib tumis sampai aromanya menyengat ya, sampai agak sedikit kering tapi belum kuning keemasan. Ini membuat nanti rasa mie-nya jauh lebih enak karena 2 bahan ini. Nanti setelah itu silakan teman-teman tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Lalu ini jangan lupa ya dimasak sampai sedikit agak tanak. Jadi rasanya kalau udah mulai agak tanak itu membuat mie-nya nanti jauh lebih enak. Jangan lupa juga tambahkan di sini merica bubuk, garam dan juga kaldu bubuk atau penyedap lain. Silakan tambahkan.
Dan juga di sini Uni tambahkan sedikit aja kecap manis. Ini jenis kecapan menyesuaikan ya, boleh pakai kecap manis, saus tiram atau saus tomat misalnya. Silakan aja cocoknya yang apa menurut teman-teman, silakan tambahkan. Lalu kemudian tambahkan wortel terlebih dahulu, yang pakai wortel agar nanti lebih cepat matangnya wortelnya. Setelah setengah matang, tambahkan yaitu mie dan telur serta bahan-bahan yang kita potong-potong tadi kecuali daun bawang atau bawang daun. Nanti dimasak ya ini. Nah, setelah mie masuk ini gunakan api yang sangat besar tapi diaduk dengan cepat ya, agar nanti hasil mie-nya itu tidak benyek atau lembek. Jadi usahakan secepat mungkin semuanya itu menyatu dengan bumbu. Setelah itu sudah menyatu, langsung teman-teman tambahkan yaitu yang pakai tauge, silakan tambahkan. Nah, ini toge dan daun bawang penambahnya terakhir agar nanti taugenya itu lebih fresh ketika kita makan. Lalu diaduk sebentar dengan cepat agar nanti juga mie-nya hasilnya tidak lembek dan kenyal sempurna. Dan setelah itu langsung ya koreksi rasa di sini, pastikan semua bahan sudah pas rasanya. Kalau belum, silakan teman-teman tambahkan apa yang kurang. Lalu diaduk sebentar dan langsung segera matikan apinya. Jadi cuma beberapa 1-2 menit aja kalau bisa kita memasak setelah mie masuk ini, agar nanti hasil mie-nya itu tetap kenyal dan bagus. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, dipindahkan ke piring saji. Teman-teman bisa lihat warna mie-nya dan juga kenyal, kelihatan nggak lembek atau banyak. Jadi kalau yang suka banyak silakan tambahkan aja air sedikit, itu akan banyak nanti hasilnya. Nah, kurang lebih setelah selesai seperti ini hasilnya. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.